Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita menambahnya dengan salat nafilah, yaitu salat ba'diyah maghrib, yang semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi pemberat timbangan kita di hari akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada kedua kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada maghrib hari ini atau sore menjelang malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam penjelasan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, atau lebih tepatnya di dalam pembahasan Kitabul Jami'. Dan kita masih pada hadis yang pertama tentang hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim. Ya, ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih, yaitu jika kita bertemu dengannya, dengan saudara kita, fasallim alaih, maka hendaklah kita memberikan salam kepadanya. Dan kita telah menyelesaikan beberapa poin tentang keutamaan salam ini, atau beberapa faedah dari lafaz yang pertama ini. Kalau tidak salah ada 11 ya? 10. Baik, sebelum kita pindah pada lafaz selanjutnya, masih ada sekitar 2 atau 3 ini. Kita selesaikan saja, kemudian kita berpindah pada lafaz yang selanjutnya. Kemudian faedah atau hikmah yang ke-11, yang terakhir itu disyariatkannya menyampaikan salam ketika ada yang menitipkan salam pada kita, ya. Kita harus amanah. Kalau ada orang yang menitipkan salam, maka kita harus menyampaikan salam orang yang menitipkan itu kepada orang yang ditujukan. Kemudian yang ke-11, yaitu dibolehkannya mengucapkan salam kepada orang yang sementara tilawah atau membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran ini wajib menjawab salam berdasarkan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Meskipun di situ ada khilaf para ulama kita, tapi yang lebih dekat dengan yang benar, yaitu dia yang membaca Al-Quran tetap wajib menjawab salam bagi orang yang menyampaikan salam padanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan di sini, kita kutip perkataan beliau, adapun orang yang sibuk membaca Al-Quran, yang utama yaitu tidak mengucapkan salam padanya. Kalau tadi kita mengatakan bolehnya, boleh. Tapi yang lebih utama, ketika kita mendapati orang sementara membacakan Al-Quran, maka kita tidak mengucapkan salam padanya. Kita datang misalnya,
Kemudian kita mendapati ada orang yang sementara tilawah ya di masjid, kemudian kita ya melihatnya, maka secara hukum boleh memberikan salam padanya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, yang lebih utama adalah tidak mengucapkan salam padanya. Ya, karena dia sementara berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika diucapkan salam kepadanya, maka disebutkan di sini oleh Al-Wahidi bahwa dia boleh menjawabnya atau cukup menjawabnya dengan memberikan isyarat. Ya, misalnya mengangkatkan kedua tangannya, memberikan isyarat bahwa ia menjawab salam orang tersebut. Ya. Akan tetapi jika yang mengaji itu, jadi ketika ada yang datang, ada yang salam, dia boleh cukup memberikan isyarat kalau dia telah menjawab salamnya. Namun jika dia mengambil yang lebih utama, yaitu dia menjawab dengan lafaz waalaikumsalam, maka orang yang mengaji tadi berarti telah memutuskan bacaannya dan ia mesti memulai lagi dengan berta'awudz. Ini hukum yang lain yang datang darinya. Jadi misalnya sementara mengaji, ya, kemudian dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalnya, kemudian dia ingin kembali melanjutkan mengajinya, maka dia hendaknya memulai dengan berta'awudz. Ya, berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi ini pendapat termasuk diantaranya pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa dibolehkannya memberikan salam kepada orang yang sementara tilawah Al-Qur'an atau sementara mengaji, namun yang lebih utama adalah kemudian tidak memberikan salam pada mereka. Kemudian yang ke-12, hikmah dari lafaz ya idza laqitahu fasallim alaih, jika kalian bertemu dengannya memberi salam. Hikmah tentang salam ini adalah ya, dianjurkan juga atau boleh memberi salam kepada pelaku maksiat. Ya, orang yang dia adalah orang pelaku kemaksiatan, orang yang melakukan kemaksiatan, dan atau menjawab salamnya, memberikan salam pada orang yang ya kita tahu dia adalah pelaku maksiat, dan kalau dia memberikan salam pada kita, maka ya wajib juga menjawab salamnya. Akan tetapi ini ada catatan khususnya. Akan tetapi hal ini, yaitu bolehnya memberi salam dan menjawab salam pelaku maksiat bagi mereka yang tidak terkenal, tidak masyhur dengan maksiat dan kefasikannya. Dia mungkin pelaku maksiat, tapi dia bukan orang yang terkenal sebagai ahli maksiat. Ya, apa bahasa kita di sini? Semacam kayak sebutan kayak orang bajingan ya. Ya, orang jahat sekali gitu. Kalau dia terkenal sebagai orang yang masyhur ya dengan kejahatannya, kemaksiatannya, kefasikannya, ya, maka ya ini tidak boleh diberikan salam secara mutlak. Ya. Atau muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang memberikan salam atau yang kita mau kasih salam ini adalah orang yang dikenal sebagai pelaku kejahatan berat, ya, ahli maksiat, ya, bukan lagi perbuatan fasik atau kemaksiatan yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan, bahkan menjadi orang yang mengajak pada kejahatan itu, kemaksiatan itu, ya, menjadi orang yang mengajak pada kemaksiatan atau kefasikan itu, ya, bukan sekadar pelaku maksiat biasa. Maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang seperti itu? Apakah kita tidak boleh memberikan salam atau menjawab salamnya secara mutlak? Maka di sini disebutkan jawabannya perlu dirinci. Tadi pertama, kalau dia pelaku maksiat yang bukan maksiat yang besar dan dia tidak terkenal sebagai ahli maksiat, dia bukan ahli maksiat yang masyhur, maka boleh memberi salam padanya dan wajib menjawab salamnya. Tapi kalau
dia seorang pelaku maksiat besar, ahli maksiat, bahkan dia masyhur dengan kemaksiatannya, dan bahkan dia menjadi orang yang mengajak pada kemaksiatan, ya, maka muncul pertanyaan tadi, apakah orang yang seperti ini itu tidak perlu diberikan salam dan juga tidak dijawab salamnya secara mutlak atau secara mutlak? Pokoknya tidak ada alasan lagi, tidak ada kata boleh, asal, boleh, tapi, itu tidak mutlak. Tapi kalau mutlak pokoknya tidak ada alasan. Pelaku yang seperti itu pokoknya harus tidak diberikan salam padanya dan tidak dijawab salamnya. Ya, jadi pertanyaan adalah, kalau pelaku maksiat seperti itu, apakah boleh diberikan salam dan apakah boleh dijawab salamnya? Kata para ulama kita, ini dirinci. Pertama, jika meninggalkan salam atasnya atau tidak memberikan salam padanya dan atau tidak menjawab salamnya bisa mendatangkan kemaslahatan yang rojih, ya, maka sebaiknya yang lebih utama adalah tidak menjawab salamnya dan tidak memberikannya salam. Catatnya, kalau pelaku maksiat tersebut tidak menjawab salamnya dan tidak memberikan salam padanya mendatangkan kemaslahatan, maka itu yang kita lakukan. Ya, misalnya begini, kalau ada pelaku maksiat, ya bahkan ahli maksiat, bosnya maksiat, kalau kemudian kita tidak menjawab salamnya dan tidak memberikan salam padanya, membuat dirinya malu, membuat kehidupannya menjadi sempit, dan akhirnya dia sadar bahwa diamnya orang-orang terhadap dirinya, tidak diberikan salam dan tidak dijawab salamnya oleh kaum muslimin sendiri adalah dikarenakan karena perbuatan maksiatnya, dan akhirnya dengan itu dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, maka dianjurkan untuk tidak memberi salam padanya. Kalau memberi salam dan menjawab salamnya itu, tidak memberi salam dan tidak menjawab salamnya, mendapatkan kemaslahatan. Iya. Adapun jika sebaliknya, ya, dan besar dugaan bahwa kalau tidak diberikan salam dan atau tidak dijawab salamnya, maksiatnya akan bertambah, ya, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam padanya dan menjawab salamnya meskipun dia seorang pelaku maksiat yang masyhur. Bisa ditangkap ini, ya. Jadi jawaban untuk pelaku maksiat yang dia terkenal dengan kemaksiatannya, pelaku maksiat besar, dia dirinci. Jika tidak menjawab salam dan memberi salam padanya akan mendatangkan maslahat kebaikan, seperti tadi contohnya yang kita kasih tahu, maka tidak memberi salam dan menjawabnya itu yang dipilih. Namun jika sebaliknya, kalau kita tidak menjawab salamnya atau kalau ketemu di jalan, ini orang pelaku maksiat, saya diamkan, saya tahdzir dia, kemungkinan besar dia akan semakin bermaksiat atau kemaksiatannya akan semakin menjadi-jadi, dan dia akan menambah kemaksiatan yang lain lagi. Maka pilihan yang harus dipilih adalah kita tetap menjawab salamnya atau memberikannya salam meskipun dia pelaku maksiat besar. Ini paham ya? Ini tentang antara kemaslahatan atau mafsadat yang bisa timbul dari perbuatan ini. Ya. Lihat bagaimana seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, ketika ia melewati orang-orang yang sementara minum khamar, dia membiarkannya saja, ya, dia membiarkannya saja. Akhirnya murid-muridnya bertanya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya Syekh, kenapa engkau membiarkan kemungkaran terjadi di hadapanmu? Sementara kita tahu, idza ra'a minkum munkaran, jika kalian melihat kemungkaran di hadapan kalian, falyughayyir, maka hendaklah kalian merubahnya, ya, dengan lisan kalian, dengan tangan kalian, dengan lisan kalian, atau minimal dengan membenci perbuatan tersebut dengan hati, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Bukankah seperti itu? Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendiamkan. Iya. Kemudian muridnya bertanya, apa yang terjadi dengan, ya, Syekh Ibn Taimiyah? Akhirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjawab bahwa kedudukannya sebagai seorang imam tentu bisa memberikan, apa bahasa kita, mengintervensi, ya, orang yang minum khamar itu di pinggir jalan. Dia bisa, kedudukannya, ya, sebagai imam pada saat itu
Bisa ketika dia mengatakan berhenti, dia berhenti. Iya. Tapi ada yang lain yang dilihat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Boleh jadi ketika dia menegurnya pada saat itu dalam kondisi yang seperti itu, dalam keadaan mungkin banyak orang, dia bisa berhenti, tapi dia akan melampiaskan rasa malunya, ketidaksenangannya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di tempat yang lain. Dia akan berhenti, tapi dia pergi mengamuk di kampung sebelah. Ya, gara-gara saya dimarahi sama Ibnu Taimiyah ini, dia bikin rusak kampungnya orang. Nah, ini yang dilihat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kemudian dia mendiamkannya, bukan dia setuju dengan perbuatan tersebut, tapi dia mencegah mafsadat, kerusakan yang lebih besar yang boleh jadi timbul dari perbuatannya tadi atau perbuatan menegurnya itu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, ya, terkait mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah. Ya, kepada ahlul bid'ah. Ya, ini sama tadi dengan pembahasan yang di atasnya, bahwa karena ahlul bid'ah termasuk di dalamnya adalah mereka juga adalah pelaku maksiat, ya, orang-orang fasik, maka ya kondisinya sama.